Pemirsa, nama pedangdut Dewi Persik kembali diterpa isu tak sedap. Pedangdut yang karib disapa DP ini belum lama dituding melakukan aborsi. Saat ditemui tim Gospel di kawasan Senayan, Jakarta, DP dengan tegas mengungkap ketidakbenaran isu tersebut. Ya, mengenai aborsi ya, kalau aku keguguran mungkin teman-teman dulu punya jejak digital aku zaman aku sama Mas Saiful Jamil. Aku pernah keguguran tapi bukan aborsi. Nah, kalau aborsi itu sampai 5 kali loh bahkan. Itu harus ada buktinya. Makanya aku akan kejar masalah ini dan aku tidak akan tinggal diam karena ini nama baik keluarga aku. Kalau memang aku pernah aborsi, tunjukkan siapa dokternya dan rekam medisnya. Bukan saksi ya, kalau misalkan cuma orang, aku ini loh, aku itu loh. Itu semua orang bisa bicara kayak gitu. Tapi harus ada buktinya dong. Harus ada bukti rekam medisnya, harus ada dokternya siapa dan aku dirawat di mana, rujukan rumah sakitnya apa. Aku keluar dari rumah sakit mana dulu? Kan aku pernah sakit, Mas. Apa iya aku nggak pernah sakit? Wah, aku ini Hercules banget dong, aku nggak pernah sakit. Shina. Gue sakit dong, Say. Aku sakit tipes, pernah dirawat. Aku pernah usus buntu dipotong ususnya di Kemayoran ketika aku masih beristrikan suami pertama. Nah, jadi dan di situ kalau memang aku pernah keluar ke rumah sakit, langsung aja tanya sama rumah sakitnya, Dewi Persik itu ngapain di sana gitu. Kan kayak pihak rumah sakit apalagi legal kan nggak akan mungkin membohongi orang-orang kan kalau aku lagi ngapain di situ. Ya, tudingan tersebut jelas membuat istri dari Angga Wijaya ini kesal. DP sendiri mengungkap dirinya memang pernah mengalami keguguran. Jelas saja, lantaran isu aborsi tersebut, DP merasa nama baiknya tercemar. Tudingan tersebut kabarnya berawal dari komentar salah satu artis. Lantas benarkah DP akan menyeret artis tersebut ke jalur hukum lantaran sudah mencemarkan nama baiknya? Awalnya kalian pasti tahu lah dari siapa, dari perempuan yang suka memberikan berita-berita yang hoax, ya, dari perempuan yang suka memberitakan berita-berita yang hoax. Contoh misalkan Pak Dodi dibilang bukan bapak kandungnya, ternyata bapak kandungnya, seperti itu contohnya. Kalian tahu kan posisi perempuan itu seperti apa? Jangan samakan aku seperti yang lain ya. Ketika yang lain dizolimi itu diam. Mungkin kalau aku cuma dikata-kata burik lah, dikata-kata kayak gimana lah, mungkin nggak masalah. Tapi kalau udah menyangkut mengenai aborsi itu kan tindak kriminal. Jadi harus dipertanggungjawabkan apa yang sudah difitnahkan kepada saya. Dan saya tidak mau main-main atas fitnahan itu. Katanya mandul, kok bisa aku aborsi? Gitu. Ya aku harus bisa buktikan gitu ke keluarga dengan memberikan keyakinan. Kalau keluarga ya percaya sama saya. Loh kalau orang aborsi itu kan Mas, mohon maaf nih, efeknya kan meninggal Mas. Apa iya aku aborsi dalam keadaan hidup melek? Gitu kan gak mungkin. Apa iya aku melakukan aborsi sendirian? Otomatis kan harus ada pihak keluarga dan otomatis harus di rumah sakit yang lawyer aku lagi cukup katanya. Ya lawyer aku kan Bang Sandi Arifin ya. Bang Sandi sendiri aja yang kenal aku, yang mengerti aku. Kan aku tidak ada rahasia di antara kita. Beliau aja kayaknya waduh nggak yakin gitu loh. Makanya harus dibuktikan. Orang yang mengatakan seperti itu harus dibuktikan. Namun pastinya di bulan Ramadan ini, untuk sementara DP tak mau menghabiskan waktu dan energinya untuk hal-hal yang tidak baik. DP mengungkap dirinya akan menikmati dulu bulan suci Ramadan, meski tak menutup kemungkinan akan menempuh upaya hukum terkait isu miring yang menyeret namanya. Saya tidak mau keluar-keluar, nanti kalau udah keluar-keluar dulu nanti airnya anyep, ya kan? Mendingan santai aja kayak pantai. DP sendiri saat ini memang fokus menjalankan ibadah dan menjaga kesehatannya selama ibadah puasa di masa pandemi. Kemarin, DP pun juga mempersiapkan dirinya dengan melakukan vaksin booster atau vaksin ketiga. Terlebih, vaksin menjadi persyaratan utama bagi warga negara jika suatu saat akan melakukan perjalanan. Lantas, bagaimana kondisi DP usai menjalani vaksin booster? Aku dari kemarin tuh kalau suntik itu paling gak suka dan paling, maaf ya punten ya, paling benci aku disuntik. Karena memang kan linu, pasti kan banyak orang yang bilang, aduh udah deh jangan divaksin nanti makin tambah sakit. Udah deh jangan divaksin itu linu. Kamu punya penyakit apa? Aku punya penyakit emah. Aduh nanti malah makin tambah parah. Alhamdulillah aku vaksin pertama, vaksin kedua tidak seperti yang diberitakan itu. Berita-berita hoax itu ya itu nggak benar. Yang ada aku malah tambah sehat, makin tambah seger dan nggak cepet gampang sakit. Makanya aku anjurkan buat masyarakat dimanapun kalian berada, yang pingin sehat ayo vaksin. Tapi kalau nggak kepingin sehat ya nggak usah vaksin.
Di lain tempat, pasangan selebriti muda Ray Mbayang dan Dinda Hau berbagi cerita perihal keduanya yang sempat kehilangan calon bayi kembarnya. Diketahui beberapa waktu lalu, Dinda sempat mengalami keguguran. Hal tersebut menjadi kesedihan mendalam bagi pasangan yang menikah pada 10 Juli 2020 lalu. Pasti sedihnya tuh sedih sekali karena kita kan sudah mendengar detak jantung ya, walaupun awalnya kita sedikit surprise tapi kan biar gimana pun pas ketika kita mendengar detak jantung itu tuh kayak ya Allah masya Allah ya kayak Allah kasih rezeki gitu, Allah benar-benar percaya sama kita gitu kan. Jadi rasa kehilangannya itu tuh benar-benar jadi gini, Allah kasih seneng tapi Allah langsung ambil lagi gitu, jadi kayak campur aduk gitu loh pada saat itu. Dan ya lagi-lagi orang sekitar, suami juga menyadarkan bahwa kita nggak boleh terlalu lama terpuruk gitu kan. Maksudnya ya ini kan kehidupan, life must go on gitu kan. Kita juga harus fokus dengan apa yang ada sekarang, seperti syaka gitu, seperti hal-hal lain lah gitu. Dinda mengungkap dirinya memang pada saat itu baru mengetahui kehamilan keduanya saat dirinya dan Ray tengah berlibur di Paris pada awal Maret lalu. Namun di hari yang sama saat itu, Dinda sempat mengalami pendarahan. Dinda dan Ray pun segera pulang ke Indonesia, melakukan cek USG dan memeriksakan kehamilannya. Saat itu, dokter mengabarkan Dinda dan Ray dikaruniai calon buah hati kembar. Terus pas pulang ke Jakarta, aku iseng tes spek lagi gitu kan. Ternyata masih 2 garis lagi. Akhirnya besokannya tuh aku USG dan ternyata alhamdulillah waktu itu Allah langsung kasih hamil gitu kan, dengan 2 kantung, cuman satunya itu masih ada janin, satunya itu kosong kayak gitulah. Nggak lama dari situ ya mungkin memang Allah cuman nitipin aja nih, ini sebentar aja deh gitu kali ya. Nah akhirnya nggak lama dari situ, sekitar kurang lebih 1 minggu, waktu itu aku pendarahan banyak banget. Akhirnya dibawa ke rumah sakit dan ternyata ya memang belum dikasih aja sih gitu memang. Kita juga disadarkan dengan apa yang kita ucapkan itu adalah doa. Kemarin kita suka banget ngomong ya, pengen bayi kembar. Alhamdulillah Allah mengabulkan itu, walaupun sebenarnya sampai sekarang pun belum ada kesempatan untuk bersama kita, tapi setidaknya kita disadarkan kalau memang ya itulah akibat dari berucap yang baik-baik, pasti bakal dikabulin kayak gitu. Saat ini Dinda dan Ray sudah ikhlas menjalani apapun yang digariskan Tuhan. Keduanya tetap semangat dan berikhtiar. Ray dan Dinda yakin keduanya bisa segera melewati masa duka. Dinda dan Ray pun juga menuangkan apa yang dialami lewat sebuah lagu karya terbarunya yang sangat related dengan kehidupan keduanya. Ya Robku, berikanlah petunjukmu, curahkan rahmat untukku seperti yang terdahulu. Ya Robku, tetapkan kesabaranku, jagalah ikhtiarku untuk menjemput takdirmu. Lantas bagaimana Dinda dan Ray menjalani ibadah Ramadan tahun ini? Seperti apa pula aktivitas Dinda dan Ray yang berpuasa di tahun ini sambil mengurus baby Arsya Khalif yang belum genap berusia 1 tahun? Kita mengusahakan di bulan puasa ini kita mengusahakan untuk ibadah. Siapa tahu memang akhirnya kecanduan terus, karena kan bicara ibadah ini bukan cuma soal sholat kan ya, tapi soal kebaikan, berbagi dan lain sebagainya. Dan kita juga pengen apa yang kita lakukan kebaikan di bulan ini bisa ikut di bulan-bulan berikutnya. Assalamualaikum. Kita mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga di tahun ini ibadah puasa kita semuanya lancar, diterima, dan pastinya berkah. Teman-teman semua memaksimalkan keberkahan. Amin.